Selamat siang teman-teman, para pebisnis. Hari ini kita alhamdulillah diterima oleh Pak Haji Bambang, tokoh senior dan sangat terkenal di Metro. Makasih Pak sebelumnya, kami sudah diterima hari ini. Mohon izin dulu ke Bapak, mudah-mudahan nanti kegiatan hari ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama anak-anak muda yang ingin berbisnis. Hari ini mungkin kita akan sedikit cerita tentang sukses story Bapak, bagaimana memulai bisnis ini sampai bisa sebesar ini dan sekarang bisa jadi tokoh masyarakat. Ini kan datang rumahnya udah gede Pak ya. Kalau boleh tahu dulu mulai merintisnya tahun berapa dan dari bidang apa Pak? Silahkan Pak. Bang. Sorry nih Pak, udah datang tiba-tiba langsung nggak apa-apa, santai aja. biasa. Ya. Baik, makasih nih dari mana ini? Dari Suzuki Pak. Dari Suzuki Persada Lampung ya. Alhamdulillah udah bisa silaturahmi ke kantor kami nih, ya. Kantor PT Salma Amanah Wisata. Namanya nih kantor PT Salma Amanah Wisata yang bergerak di bidang travel and tour, khususnya di haji khusus dan umroh. Jadi fokusnya umroh dan haji ya Pak? Umroh dan haji khusus. Haji khusus ya? Kalau beda lagi kalau misalkan dengan haji reguler itu beda. Karena kalau misalkan haji reguler itu dia kan dikelola oleh langsung pemerintah dan dia badan hukumnya itu di bawah yayasan yang di dalamnya terus nanti disahkan oleh kantor Kementerian Agama Provinsi, dikasih izin operasional. Namanya KBIHU. Kalau ngurusin haji reguler, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Beda kalau sama kita ya Pak ya. Beda kalau umroh itu kan di bawah PT. Kalau umroh di bawah PT. PT Salma ya, PT Salma Amanah Wisata. Yang di situ nanti setelah kelengkapan secara administrasi ada lanjutannya mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Pusat, itu namanya PPIU. BPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Jadi ini kantor pusat Pak ya? Kantor pusat. Alhamdulillah sih PT Salma ini salah satu travel umroh yang sudah mendapatkan izin resmi sebagai kantor pusat yang ada di Lampung. Kita kan memang tinggal di Lampung nih. Nah, kita tinggal di Lampung. Ini original miliknya orang Lampung Pak? Orang Lampung kan, salah satu di antaranya. Dari tahun berapa Pak? Kalau untuk memiliki izin umroh sebagai resmi sebagai penyelenggara PPU-nya belum lama. Baru akan berumur 2 tahun. Oke. Agustus besok. Baru 2 tahun tuh udah sebesar ini Pak? Tapi kan untuk mendapatkan izin resmi sebagai PPU. Sebelumnya juga sudah dulu kan saya juga sebagai pembimbing ibadah haji reguler lama. Udah sekitar pengalaman untuk berkaitan dengan ngurusin haji dan umroh ini sudah hampir sekitar 18-19 tahun. Iya, 18-19 tahun. Ngurusin haji reguler sejak tahun 2003 itu sudah menjadi pembimbing haji reguler juga. Itu lama, prosesnya lama. Tapi kalau untuk mendapatkan izin PPIU sendiri itu memang barusan 2 tahun ini. Bahkan 2 tahun aja belum cukup. Barusan Agustus besok, Mas, umurnya 2 tahun. Resminya, cuman secara bisnis, secara operasional tuh udah puluhan tahun Pak ya? Iya. Kita ini dulu ada pengalaman-pengalaman, pernah saya menjadi pembimbing di Sahid Gema Wisata, Sudirman, Jakarta. Ya, lama saya kurang lebih sekitar 5-6 tahun di sana. Terus kita pulang ke Lampung, menjalin kerjasama konsorsium lah ya, konsorsium sama PT Saudi Patria Wisata. Nah, habis itu kayak mendapatkan satu inspirasi. Ini kalau misalkan memang bisa punya izin sendiri, bukan hanya sekedar sebagai pembimbing, tetapi sekaligus bisa jadi ownernya, lebih bisa memberikan manfaat yang besar ini. Dihitung-hitung udah berapa kali Pak ke
Tanah suci. Ke tanah suci. Banyak banget ya. Kalau haji sendiri, kalaupun saya hitung-hitung, insya Allah udah sekitar berapa ya? 19 kali insya Allah. Haji? Iya, 19 kali insya Allah haji. Kalau umrohnya Pak? Kalau umroh ratusan kali ya? Bingung kita ya. Kalau umroh itu kan kita bisa 6-7 kali per tahun. Kalau umroh. Umroh itu 1 tahun bisa 6-7 kali. 6-7 kali. Haji 1 kali. Kalau haji kan cuma 1 kali kan itu. Tapi udah 19 kali Pak. Insya Allah udah 19 kali. Orang saya tahun 97 itu usia saya 25 tahun saya udah berangkat haji yang pertama kali saya. Belum jadi pembimbing. Oh, di Lampung kayaknya Bapak paling banyak deh pergi haji. Waduh, banyak lah pembimbing senior kita jauh lebih banyak. Iya, senior kita jauh lebih banyak kan gitu. Jadi bisnis ini sudah digeluti lama sebenarnya. Baru secara resmi lah Pak 2 tahunan ya. Sebelum bisnis ini Pak, umroh dan haji? Kalau untuk pengalaman bisnis sendiri sebenarnya dulu juga kita nggak langsung nggak langsung terjun jadi travel kayak gini yang banyak dunia bisnis yang kita alami, mulai dari kadang kalau sekarang mohon maaf nih, kadang kan ngelihatnya kalau orang itu kan udah gede, endingnya aja, ya. Nggak pernah ngelihat prosesnya kan gitu, nggak ngelihat prosesnya. Okay. Jadi bisa seperti ini juga bukan saya terus karena memang meneruskan bisnis dari orang tua, karena saya dilahirkan dari orang tua ibu bapak yang memang serba ada, itu enggak. Saya ini dilahirkan dari orang tua saya yang kebetulan sama Allah ditakdirkan yang bagian agak minim di ekonomi kan. Jadi perjuangannya memang luar biasa Pak ya? Iya, perjuangannya bukan dari nol, min. Gitu. Bukan dari nol, min malahan. Bisnis pertama apa dulu Pak? Waktu gelut? Dagang kain. Pernah dagang kain? Iya, dagang kain keliling. Di metro Pak? Dari pasar ke pasar. Dulu kita tinggalnya di desa, di kampung, di desa Sukadame, di Kibang. Iya, di daerah pelosok. Dagang kain juga bukan buka toko kain. Dagang dari pasar ke pasar, kalau istilahnya orang dulu itu dari kalangan ke kalangan. Iya, lama. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 93 ke sana lah ya. 93, saya kan 93 itu nikah itu tahun 93 ya. 93 baru nikah 93, terus iya udah mengikuti dunia dagang dari kain, kalangan ke kalangan. Dari kalangan ke kalangan, terus mulai ada ketemu inovasi baru, ini kayaknya lebih bagus nih. Terus dagang pertanian juga pernah, obat-obatan kan gitu. Jadi dagang feeling jadi pedagangnya itu dimulai dari nol. Kalau kita memang dari kecil dididik dagang dulu itu, orang tua itu memang dagang. Walaupun hanya dagang kalau ibu saya dulu itu dagang soto. Iya, dagang soto. Kalau dagang kain itu enaknya apa? Nggak enaknya apa Pak? Pasti ada yang enak. Oh iya, dagang kain, kalau dagang orang dulu kalau dagang kain itu biasanya pasti sama dagang sepatu. Dagang kain, dagang sepatu kayak gitu. Ya ada enak, ada nggak enak. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu dagang kain itu enaknya kalau pas lagi mau puasa itu, luar biasa itu. Puasa menjelang Lebaran itu bisnis luar biasa, cepet. Naik tinggi Pak. Cepet banget itu dagang kain. Tapi dagang pertanian, habis itu meningkat lagi, menggeluti di dunia toko bangunan. Oh, sempat toko bangunan. Ya, toko bangunan itu sempat punya toko namanya Toko Sunan Kalijogo. Terkenal besar itu di Sukadamai. Di Kibang, di Sukadamai Kibang. Sempat terkenal itu. Paling besar. Paling besar itu. Belum lama juga tutupnya. Oh, belum lama juga. Pandemi ini aja. Pandemi itu tutup, tapi juga tutupnya itu karena kami kayaknya sudah sibuk sekali ngurusin fokus ke travel umroh dan haji. Jadi usaha bukan ditutup karena nggak bisa menghasilkan profit ya Pak? Bukan. Pindah ya? Iya, kayaknya lebih lebih berkah, lebih happy. Ya, amin. Gitu. Tapi memang benar loh. Kalau misalkan bisnis haji dan umroh ini nggak bisa kita katakan kasarnya ngomong bisnis.
Nggak bisa. Karena ini bukan bisnis konvensional kayak dagang terus langsung untung, itu nggak bisa. Kalau hanya sekedar orientasinya ngurusin jamaah haji dan umroh, kok orientasinya hanya sekedar bisnis oriented, lebih baik nggak usah. Saya lihat awalnya nggak begitu. Lebih ikhlas bener ngurusin jamaah. Lebih banyak nilai ibadahnya Pak. Iya, ikhlas bener ngurusin jamaah. Tapi begitu di tengah perjalanan, ketika kita ngurusin bisnisnya ini ibaratnya, oh inilah namanya bisnis sama Allah itu kan gini kan. Bukan nggak ada rezekinya. Ternyata kan gitu loh. Begitu kita fokus, kita disibukkan dengan ngurusin jamaah, kita dikasih tempat yang sangat luar biasa di kota Metro ini. Saya jadikan sentral untuk bimbingan jamaah haji dan umrohnya, kantor pusatnya dan sebagainya. Ternyata Allah juga memberikan keberkahan rezeki yang sangat luar biasa. Tapi memang dia niatkan awal kalau yang namanya mau bisnis travel itu niatkan untuk cari untung, niatkan untuk mengambil manfaatnya, ikhlas ngurusin jamaah dulu, kan gitu. Akhirnya Allah kasih. Kalau kita mikirin akhirat, Allah akan kasih dunia. Tapi kalau kita mikirin dunia, belum tentu Allah kasih akhirat. Gitu. Awalnya kita ikhlas aja, jalan aja udah Bismillah. Tapi ternyata berbeda memang kalau misalkan urusan haji reguler itu kan memang semuanya kan kebijakannya pemerintah. Tapi begitu saya dikasih izin travel, izin PT Salma Manawisata sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh sendiri, bukan tidak ada nilai bisnisnya di situ. Banyak. Bukan ibadahnya loh, tapi bisnis jangan ibadahnya untuk bisnis. Jadi mesti dipisah tuh Pak. Harus dipisah. Kan gitu, harus dipisah. Kalau travel umroh ini kan di bawah naungan PT nih. Nah, terus kebijakan yang punya kebijakan mutlak kan memang travel nih. Tapi kalau umrohnya tetap ibadah loh ya. Ibadah, tapi ibadah umroh ini kan masalahnya yang menjadi persoalannya tempatnya kan bukan di Indonesia. Di Arab Saudi. Di 2 kota suci, Madinah, Mekah. Nah, ketika kita punya travel, terus kita sebagai penyelenggara, terus kita niatnya untuk membantu jamaah yang mau berangkat ibadah umroh ataupun haji khusus, ternyata di dalamnya Allah kasih banyak rezeki, bisnis yang sangat luar biasa. Masya Allah. Apa Pak diantaranya Pak? Dagang juga ujung-ujungnya. Iya, dagang juga ujung-ujungnya loh. Kan gitu. Tapi jangan diniatkan bisnisnya dulu. Itu aja barusan ketahuan setelah kita memang menggeluti dunia ini terus ikhlas duluan. Kan gitu. Baru ternyata di dalamnya luar biasa. Kita justru malah dipaksa untuk berdagang. Ibadahnya tetap nggak boleh kita katakan yuk bisnis ini umroh 1 jamaah untungnya sekian, nggak bisa begitu. Jangan begitu. Tapi ternyata contoh nih, terus akhirnya kan saya menemukan satu inovasi program yang sangat luar biasa pada saat pas pandemi kemarin. Begitu ibadah umroh ditutup, belum bisa ke sana, haji dan sebagainya. Itu luar biasa Pak ya. Justru malah saya menemukan satu metode, satu inovasi program di mana kita bisa merekrut jamaah. Loh, saya membuat inovasi program itu namanya program nabung umroh awalnya. Sampai di tengah-tengah pandemi yang sangat luar biasa. Banyak travel yang tutup tuh Pak. Banyak travel yang tutup, justru malah PT Salma enggak. PT Salma bisa merekrut kurang lebih sekitar 5.000 jamaah selama pandemi. Iya, untuk ikut program nabung umroh. Jadi nunggu pandemi nanti berangkatnya setelah pasca pandemi. Nabungnya, tapi kami bukan ini ya. Kan nggak boleh juga travel mengumpulkan uang, nggak boleh. Akhirnya kita punya kerjasama bermitra dengan perbankan yang memang disahkan secara hukum untuk mengelola keuangan. Kalau travel nggak boleh. Saya kerjasama dengan PT BPR Bank Eka, yang tentunya di situ ada MOU. Dan alhamdulillah kita punya jamaah tidak kurang pada masa pandemi itu justru malah bisa mengikat jamaah tidak kurang dari 5.000 jamaah. Tuh. Yang alhamdulillah setelah pandemi berakhir, kalaupun dulu itu misalkan berangkatin umroh itu ya mungkin 3-4 bulan, 45 jamaah.
45 jamaah. Sekarang enggak, alhamdulillah. Tiap bulan, Pak. Sekarang 1 bulan tuh bisa 200, 300. Habis pandemi ini, Pak. Iya, malahan. 200, Memang 300. ini ya, niat orang yang tertunda sekian lama itu. Iya. Sangat luar biasa kan gitu. Antusias sekali ya. Iya. Ini umur travel PT Salma yang belum ada 2 tahun aja, kalaupun saya hitung-hitung, ya tidak kurang dari 1.500 jamaah yang sudah kita berangkatkan dengan izin resmi yang sudah keluar dari pemerintah itu. Udah ini Bapak laksanakan sendiri atau bermitra sama teman di Jakarta atau di? Kalau untuk apanya nih? Kalau untuk kan ada ini misalnya Pak ke NRA yang saya tahu ya, saya pernah ikut umroh NRA. Kita direkrut di daerah. Berangkatnya gitu. Kan barengan sama NRA, Pak. Iya. Apakah seperti itu? Ya kami bahkan seperti NRA dong. NRA itu kan kantor pusat travel. Betul. Kayak seperti misalkan kayak apa nih? Sahid, ya. Saudi Padra Wisata. Terus kalau untuk contoh di Lampung aja misalkan ya. Contoh di Lampung itu ada Muris. Nah, itu ada DMS. Nah, DMS yang dosen Win, Pak, ya? Salah satu di antaranya PT Salma itu juga kantor pusatnya di Lampung ini. Travel yang dimiliki oleh orang Lampung dan izin kantor pusat di Lampung ya salah satunya PT Salma. Sekarang gitu. Berapa, Pak, satu orang umroh kalau reguler? Tergantung fasilitas apa yang mau diambil, ya. Berapa hari. Kalau misalkan ada 9 hari itu sampai yang paling kalau misalkan bulan juga menentukan. Ada bulan-bulan tertentu, ada yang pada saat bulan-bulan itu kaitannya dengan harga hotel pada posisi low, ada harga hotel pada posisi high, kan gitu juga. Ada maskapai pada posisi low, ada juga yang pada posisi tiketnya high. Sama aja sebenarnya. Kalau low-nya bulan apa sih, Pak? Umroh itu kalau mau dapat harga murah kan? Kalau mahal tuh Ramadan, Syawal. Nah, nanti kalau misalkan sudah apa? Kayak Agustus, Pak? Agustus turun. Agak turun ya. Agustus, September, setelah haji itu agak turun ya. Nanti mulainya lagi Desember masa-masa liburan anak-anak sekolah itu biasanya tinggi lagi, kan gitu, tinggi lagi. Kalau di Agustus gitu, Pak, sekitar berapa paling rendah lah? Agustus bisa di angka 30-an. Program yang kurang lebih sekitar 10-11 hari. Nginepnya di ini Zamzam juga? Enggak, kalau misalkan yang harga-harga segitu itu mungkin di kelas hotel bintang 3. Kalau misalkan yang biasanya kalau udah pakai tour jam-jam itu, ini kita buka yang program VIP harga 45, program 15 hari. 15 hari ya. Untuk Agustus. Itu bisa udah di Madinah udah bintang 5, di Mekah juga udah bintang 5, terus ada beberapa tour yang sudah kita berikan secara gratis juga, tambahan tur yang gratis. 15 hari, berapa hari di Mekah, Pak? Berapa hari? 6-7 biasanya. 6 hari di Mekah? Madinah. Di Madinah. 7 di Mekah. Betul. Kayaknya tertarik ini, bisnisnya. Banyak loh. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kelihatannya memang nggak ada ini, nggak ada bisnisnya, nggak ada nilai ini. Ternyata luar biasa. Kita dipaksa dagang loh. Jadi balik ke pintu yang 9 itu, Pak, ya, tetap dagang. Tapi tanpa disengaja. Iya. Gitu loh. Contoh nih, kita punya jamaah banyak. Kan kita punya kebijakan untuk memberikan apa-apa kepada jamaah itu kan tergantung dari kita, travelnya. Ya. Misalkan jamaah, ya masa suruh bawa tas sendiri-sendiri kan ya kan. Akhirnya kan kita juga kasih yang namanya perlengkapan umrohnya, ada kopernya, ya kan? Di dalam koper nanti juga pasti ada beberapa item yang kecil-kecil itu, ada kain ikhram, ada batik biar kelihatan seragam, ada yang lain banyak itu. Itu bisnisnya, Pak, ya? Itu bisnisnya. Jadi kita ngambil profitnya itu bukan ibadahnya, tapi dari jualan kopernya. Jadi feeling itu dapat waktu jualan kain kali, Pak, ya?
Belum ada lagi yang besar-besar malahan. Biar tertarik juga, biar pada bisnis travel umroh. Jadi mungkin kita dipaksa juga jualan tiket pesawat tuh, harus berhubungan dengan maskapai. Kita dipaksa yang nggak biasa urusan sama hotel, kita juga harus cari hotel. Kan di situ semuanya bisa ada sharing profit semuanya itu. Itu kan prinsipnya masih dagang juga Pak ya, transaksional. Nah, siapa tahu terus ada lagi yang bagus lagi tuh di sana. Kita ngasih makan 3 kali jamaah. Kan catering juga ujung-ujungnya. Tuh juga udah di berapa item bisnisnya. Luar biasa. Tapi memang niat awalnya memang nggak bisa. Kalau misalkan kita larinya ke bisnisnya dulu. Nah gitu loh. Ikhlaskan dulu, ini adalah ngurusin jamaah. Jadi apa bedanya Pak? Dulu waktu mulai kan dagang kain, dagang alat pertanian, segala macam tuh. Mungkin niat utama cari profit kali Pak ya? Ya, kalau misalkan dagang kain, dagang konvensional itu memang ujung-ujungnya profit aja kan gitu loh. Ya. Profit aja. Kalau ini agak beda Pak ya? Agak beda. Nah mungkin ini buat adik-adik kita Pak yang mau terjun di dunia bisnis untuk jadi pengusaha, terutama jadi pedagang seperti Bapak udah sukses tuh. Kira-kira apa karakter apa yang kita butuhkan supaya kita bisa, kan butuh ketangguhan kan Pak, ulet, ya harus rajin dan sebagainya. Iya pasti itu. Pasti kan? Pasti. Mesti disiplin, walaupun mungkin skalanya masih kecil dan besar tuh. Nah dari pengalaman sukses Bapak itu, mungkin boleh cerita Pak? Ya paling penting ulet dulu itu. Ulet ya? Iya, ulet terus kita pokoknya jangan pernah putus asa. Dan tapi gini ya, kadang kan, tapi kalau mudah-mudahan kalau anak-anak muda zaman sekarang kan enggak. Kalau dulu itu kan seolah-olah yang namanya anak-anak muda itu begitu mereka sekolah, bahkan nanti kuliah perguruan tinggi dan sebagainya, orientasinya kan hanya biar bisa jadi seorang pegawai. Negeri, apakah PNS, apakah pekerja di perusahaan dan sebagainya. Itu kan orientasinya hanya itu. Padahal menuntut ilmu kan bukan itu. Nggak apa-apa. Walaupun dia jadi sarjana terus nanti kok tiba-tiba nggak jadi pegawai, nggak jadi kerja di pemerintahan, nggak apa-apa. Tetapi tentunya bisnis yang dilakukan oleh anak-anak yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan anak-anak yang sama sekali tidak diberikan pengalaman sekolah dan sebagainya, beda dong. Masa bisnis tamatan SMP dengan bisnis tamatan sarjana sama? Apalagi sekarang dunia dituntut harus pintar di segala bidang. Waktu Bapak mulai sudah sarjana Pak? Belum. Kalau saya itu kalau kaitannya dengan masalah sekolah apalagi sampai kuliah itu kan memulai kuliah itu aja udah punya keluarga, udah punya istri, udah punya anak. Karena jadi kalaupun dulu enggak. Dulu baru sekolahnya beresin Pak ya? Bisnisnya dulu yang? Bisnisnya dulu. Karena beda dong. Karena kan saya awal sudah saya sampaikan, saya kan tidak terlahir dari rahim seorang ibu yang kaya raya kan gitu. Jadi selain ulet apa Pak? Ulet kan harus ya, kalau jadi pedagang kita mesti. Iya. Saya membayangkan Bapak dari satu kalangan ke kalangan yang lain itu kalau nggak punya ketangguhan, keuletan yang kuat, pasti nggak kuat kan Pak, berpindah dari satu pasar ke pasar yang lain ya. Apalagi Pak, selain ulet? Ya sebenarnya kalaupun dagang itu kan lebih ke arah ini sih sebenarnya, kepercayaan, karakter manusia, lebih ke misalkan kita menjiwai gitu loh. Kita menjiwai, biar paling tidak itu kalau pengen sukses tapi kalau misalkan mau bisnis di bidang apapun pasti kayaknya itu sih. Kita lebih mengedepankan perilaku yang baik, kan gitu, lebih dan perilaku yang baik, akhlak yang baik. Itu kalau misalkan bicara tentang agama itu kan juga sudah dicontohkan sama Rasulullah kan gitu. Mau di bidang apapun kalau kaitannya dengan akhlaknya udah baik, mau dagang, mau jadi pegawai, mau jadi apapun, yakin insya Allah nanti juga menjadi yang terbaik kan gitu. Yang tadi Bapak cerita Pak yang mau melayani jamaah itu mungkin di depan sudah mulai berlatih kali ya. Nah makanya itu kan gitu, menjaga komitmen. Nah itu kan menjaga komitmen. Apalagi kalau kaitannya, gitu, Pak, ya? Kaitannya dengan bisnis ini kan nggak bisa dilakukan sendiri. Kadang kan kita pasti berhubungan dengan orang lain. Kalau sudah berhubungan dengan orang lain itu kan yang paling dijaga adalah komitmen. Kepercayaan kan gitu loh. Menjaga kepercayaan yang orang lain berikan kepada kita, kita bisa menjaga amanah tersebut kan gitu. Nanti orang pasti akan melihat. Nanti orang akan melihat. Bahkan kalau bisa itu
apa ya, sekali orang berbisnis dengan kita, dia harus memang merasakan betul-betul nyaman dan sebagainya. Bahkan mungkin tidak mau berpisah bisnis dengan kita. Nah itu kan lebih sangat luar biasa. Pak, ya? Iya, ada simbiosis mutualismenya kan gitu. Itu yang dijaga bertahun-tahun, Pak. Harus dijaga itu. Kepercayaan itu yang benar-benar harus dijaga. Kalau sudah hilang kepercayaan, udah susah. Kan udah susah. Apalagi kalau di dunia apa nih? Travel ini. Membangun trust itu harus sangat luar biasa. Ketika trust itu sudah kita bangun, cedera sedikit saja untuk mengembalikan trust itu kembali udah susah. Nah gitu, udah susah. Maka paling tidak kita bisa ya doakan juga mudah-mudahan PT Salma Amanah Wisata ini menjadi salah satu travel di antara travel-travel yang lain yang menjadi travel yang amanah. Amin. Bisa menjaga kepercayaan yang diberikan jamaah. Ya. Kadang manusia itu banyak khilafnya. Betul. Kalau dikasih amanah, apalagi kan kalau travelnya ujung-ujungnya pakai duit nih. Pembayaran uang 30, kalau Haji Plus bahkan mungkin ratusan juta dan sebagainya. Depan, Pak, ya. Nah, kalau misalkan kita udah gampang tergiur dan kita nggak amanah, wah. Betul. Nah, repot kan gitu. Jadi teman-teman 3 hal nih minimal, Pak, ya. Mungkin ada tambahan, harus ulet, mesti tangguh. Ini saya membayangkan Bapak dulu waktu memulai dagang kain dari satu kalangan ke kalangan yang lain. Kalangan itu pasar ya? Pasar tradisional. Kemudian harus menjaga kepercayaan, jadi saling menjaga amanah, Pak, ya, saling percaya, karena di dagang ini kalau sudah nggak dipercaya repot. Kemudian juga pelayanan yang baik, ya, service excellent lah. Sampai bisnis ini juga kan bisnis jasa sebenarnya, Pak, ya, iya, Pak Gelus. Jasa. Jadi karena terbiasa melayani dengan baik, alhamdulillah dipercaya oleh banyak orang. Yang sekarang di travel juga Bapak sangat dipercaya. Nah, kemudian ini Pak, selain ini kan tentunya waktu kita membangun bisnis ada tim ya Pak, ada anak buah, ada karyawan. Nah, bagaimana tips dari Bapak untuk kita merekrut dan membuat karyawan kita betah dan mau bersama-sama kita membangun bisnis? Apa kuncinya Pak dalam kita memilih karyawan? Membangun untuk apa? Untuk di kantor. Kalau misalkan kayak di kantor sendiri ya biasalah ya. Kita kan juga butuh staf kantor dan sebagainya. Dan kalau misalkan untuk mengembangkan jaringannya mungkin 2 kali Pak di internal sendiri karyawannya Bapak. Bapak waktu rekrut tuh apa yang dikedepankan waktu kita rekrut? Kan sekarang kan rata-rata karyawan kita milenial Pak. Misalnya mungkin umur 20-an yang masuk dunia, beda generasi sama kita. Bagaimana Bapak memilih supaya chemistry-nya cocok dengan culture yang ada di perusahaan Bapak? Sebenarnya kalau karyawan kami untuk di travel ini nggak harus sarjana, mohon maaf loh tapi ya. Kalau terima karyawan itu tidak harus sarjana, harus S1, harus S2, itu enggak. Kami lebih mengedepankan melihat karakter manusianya, terutama kita lihat kejujuran anak itu. Jadi bukan pendidikan yang utama? Bukan, tetapi lebih mengarah pada akhlak tadi. Karakternya? Iya, karakternya. Akhlak tadi. Terutama soal kejujuran, Pak? Iya. Kalau yang berkaitan dengan basic kerjanya kan nanti bisa dilatih. Kalau skillnya bisa dilatih. Kan tapi bisa yang paling penting karakter modal awalnya itu. Attitude-nya Pak? Attitude-nya. Modal awalnya itu. Nah itu. Karena prinsipnya kalau attitude itu datang dari sana. Nah itu loh kan gitu. Sulit untuk diperbaiki, tapi kalau skill kita bisa latih. Apalagi ini kan mau kerjanya kan kita bukan hanya semata-mata jualan dunia, tetapi lebih ada tekad untuk ibaratnya syiar kepada akhirat. Nah nanti kalau misalkan nggak arahnya itu kayaknya kok lucu. Kan nggak bisa juga pada posisi di kantor bertindak sebagai seseorang yang kelihatan bagus tapi begitu di luar kan ini kan posisinya pas saya nggak kerja kan nggak gitu kan gitu. Jadi itu akhlaknya baik di waktu tempat kerja, di luar juga harus baik. Nah kan gitu loh.
Tapi kita juga memang betul-betul sebagai owner juga harus mendidik dan menanamkan itu, kan gitu, menanamkan itu. Oke. Gitu. Kalau bisnis ini kan nggak lepas dari network Pak ya, dari jaringan. Jaringan, ya. Karena jaringan yang udah Bapak bangun dari sejak tahun 90-an itu kan sekarang yang mungkin jadi aset buat Bapak. Gimana Pak kita cara membangun jaringan? Kan ini kalau buat pemula kan nggak gampang Pak. Sekarang Bapak punya jaringan yang sangat luas, ada di jaringan saudagar, pedagang, di masyarakat. Sekarang juga udah jadi pengurus partai, pernah jadi anggota dewan juga. Ini kita cerita dikit ya Pak, kenapa Bapak mau ngurus partai dan sebagainya. All new R3 Hybrid, perjalanan semakin menyenangkan untuk hari yang lebih baik. Happy. All new R3 Hybrid, all new R3 Hybrid, irit dan dinamis jadi nyaman kemana-mana, semakin ramah lingkungan. Itu apa ya, sama aja sebenarnya bisnis itu, mau dagang mobil, mau Bapak gerak di dunia travel haji dan umroh, mau mengelola perguruan tinggi. Kalau misalkan memang kita menjual jasa itu dengan baik dan kita memang menjaga komitmen, insya Allah nggak susah untuk membuat jaringan tersebut. Artinya kepercayaan. Contoh misalkan gini, awalnya nggak juga kok langsung misalkan cari dibentuk satu tim, enggak, malahan lebih kecenderungannya begini. Kalau saya membangun sistem jaringannya ya, misalkan kita berangkatin jamaah nih 45 orang, kita berikan servis yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Nah, setelah mereka nanti pulang dengan apa yang sudah kita berikan yang terbaik tadi, pasti mereka akan memberikan referensi lagi kepada yang lain. Akan cerita Pak? Iya, akan memberikan cerita. Bahkan kalau misalkan memang benar-benar kita berikan yang terbaik, dia bisa memberikan sebuah garansi. Dan gitu, memberikan sebuah garansi. Nah itu, secara otomatis itu nanti juga kita mulai jadikan jaringan itu. Kalau saya memulainya begitu, bukan ngundang tokoh, bukan mengumpulkan ini terus dibuat satu bentuk, enggak, malahan enggak begitu. Tapi lebih memberikan natural aja. Terbaik Pak ya, terbaik, pengalaman terbaik waktu ikut travel Bapak, gitu. Sehingga dia bisa cerita kemana-mana. Gitu loh. Jadi kekuatan power of mouth-nya Pak ya. Apalagi kan kalau saya kan memang dulu memang pembimbing haji reguler kan, yang jamaahnya udah di mana-mana, apalagi kalau misalkan di Provinsi Lampung itu misalkan kita Lampung Tengah ada, Lampung Timur jadi ada, itu semacam ada, kan gitu lah Pak ya. Iya kan gitu. Itu alhamdulillah akhirnya saat ini kami untuk membuat sebuah jaringan kerja itu yang kami namakan, kami buat sebuah kemitraan nggak susah. Bagi Salma nggak susah merekrut mitra itu Pak. Nggak susah. Di Provinsi Lampung ini Salma punya mitra yang aktif itu tidak kurang dari 80 sampai 90 mitra. Perorangan Pak ya? Iya. Yang dia sendiri punya jaringan sendiri? Iya. Ini yang langsung mitra di bawah PT Salma. Ada di Tanggamus, ada di Lampung Timur, ada di, kalau di kota kayak Bandar Lampung itu malah saya belum pernah ini malah. Jadi Bapak di daerah-daerah malahan. Dari pinggir-pinggir dulu ya? Di Waikana. Itu apa? Profit sharing Pak? Atau franchise? Kalau misalkan kita sama kemitraan kita gitu sharing profit aja. Sharing profit. Tapi saya sampaikan gitu. Ini sharing profitnya diambil dari mana nih? Kan ini kan umroh. Kita sampaikan. Iya,
di dalam pekerjaan umroh, ibadah umroh ini kita membantu jamaah ini, di dalamnya ada bisnisnya. Di situ ada penjualan koper, ada keuntungan dari tiket, ada keuntungan dari hotel, ada keuntungan dari catering. Disitulah keuntungan-keuntungan itulah yang kita kumpulkan, terus kita sampaikan bahwa kita sharing profit, kita bagi, kan gitu, kita bagi. Menarik, itu bisa ikut itu mitra. Ini Bandar Lampung belum ada nih. Iya, kalau di kota besarnya malah apa ya, bukan nggak berani, tapi memang nggak tahu, karena itu tadi seperti yang ada saya sampaikan. Khusus Pak kalau mau jadi mitra? Nggak ada. Yang penting Bismillah, kita punya tekad. Harus hafal Quran? Ada. Nah, ini saya beda dengan kawan-kawan yang lain kadang. Misalkan contoh gini ya. Kalau orang bisnis di dunia travel, haji dan umroh, biasanya kan yang menjadi sasaran untuk menjadi mitranya, untuk menjadi pencari jamaahnya, itu kan ustadz kan? Ustadz ya. Ustadz sana. Enggak kalau saya. Ketua pondok sana, enggak. Bukan semuanya pesantren atau semuanya kalangan kalau saya. Malahan. Saya bermitra, misalkan saya enggak apa-apa, mitra kami kepala puskes juga enggak apa-apa. Mitra kami misalkan yang mereka kerja di dunia pemerintahan, bahkan dia PNS yang ini kerja di rumah sakit, kerja di kecamatan, enggak apa-apa, enggak harus mereka yang sudah pintar agama, punya jamaah, enggak. Dan malah menarik loh, saya punya mitra itu ada yang kepala puskes, dia akhirnya merekrut kawan-kawannya kan gitu. Satu mitra itu minimal setahun mesti kasih berapa jemaah gitu? Kalau target tertentu enggak, tetapi mungkin kita memberikan maksudnya kalau misal nggak ada maksudnya nggak ada punishment lah, nggak ada punishment ketika nggak tercapai target itu kan ini kan beda kan itu. Itu namanya tetap nama Salma Pak ya? Nama Salma. Semua mitra nama Salma. Tetapi kantor pusat misalkan dengan mitra-mitranya itu memberikan inovasi program yang tercapai dengan program tersebut mendapatkan reward tertentu. Nah itu salah satu yang mau dikasih mobil itu Pak. Nah kan harapan kita dan mobilnya nanti kayaknya Suzuki nih kan. Makasih Pak sebelumnya. Mudah-mudahan dijabah banyak. Amin. Sama-sama. Amin. Bapak makin berkembang, kita Suzuki ngikut di belakang. Amin. Emang ada target yang kita berikan sama mitra. Kalau seandainya memang sudah lebih dari 100 atau 150 jamaah yang direkrut, paling tidak kantor pusat memberikan reward misalkan kayak kendaraan operasional. Kan itu. Ada branding juga di situ Pak. Kendaraannya juga di branding kan gitu, di branding PT Salma kan. Itu kan juga udah sarana promosi. Ada sarana promosi di mobil. Jadi balik tadi Pak, bangun jaringan itu selain kita punya servis harus bagus ya, karena kita bisnis di bidang jasa. Gimana menurut Bapak misalnya keaktifan kita ikut organisasi Pak? Baik itu mungkin organisasi kemasyarakatan, bahkan Bapak kan juga mengurus partai. Apa manfaatnya kita masuk ke organisasi seperti itu untuk bisnis Pak ya? Kan itu juga jaringan kan Pak? Sebenarnya kalau partai lebih kemana ya? Jiwa sebenarnya. Karena memang awalnya dulu udah seneng di partai politik. Tapi sebenarnya kalau misalkan ya tapi ada untungnya sih, makanya itulah kadang saya berbeda ya dengan yang lain gitu, berbeda dengan yang lain. Wong travel kok ikut jadi pengurus partai, kan kadang ada yang ngomong kan gitu. Travel itu mestinya nggak usah jadi pengurus partai, itu nanti malah ya kalau misalkan yang nggak satu partai nanti nggak mau, ya tinggal bagaimana cara kita menempatkan. Kalau nggak biru nggak mau bisa jadi. Kalau nggak biru nggak mau, nah itu bedanya saya kan gitu loh, itu bedanya saya. Saya maunya berpartai itu juga kita menjaga pengurus partai menjadi pengurus partai yang baik. Dan itu sudah saya buktikan loh, bukan hanya sekedar ngomong, kan gitu, sudah saya buktikan.
saya jadi ketua Partai Demokrat nih, sementara ini memang di Metro saya juga ketua Partai Demokrat. Udah cukup lama ya? Lama, saya di Demokrat dari awal ada Demokrat 2003 itu sudah menjadi ketua Partai Demokrat. DPC Partai Demokrat. Dulu Lampung Timur, sekarang di Kota Metro. Pernah juga jadi anggota DPR di kabupaten pernah, di provinsi pernah. Enggak bakal pindah partai nih Pak? Enggak deh. Kalau ini enggak. Cukup ini ya pengabdian di sini. Nyalon wakil bupati juga pernah tapi kalah. Jadi itu manfaat juga Pak buat manfaat ternyata ya itulah sebenarnya apa yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya sesuatu itu yang terbaik buat kita. Mungkin emosi sesaat ya kan gitu. Emosi saat saya pernah mendapatkan satu kata-kata bagus dari seorang motivator ya, yang memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika kita mengalami apapun saja dalam hidup dan kehidupan ini, kata kuncinya cuma satu, katakan inilah yang terbaik. Nah itu, katakan sepahit inilah apapun, yang terbaik. Sepahit apapun, gitu, sepahit apapun. Dan itu kata-kata itu, subhanallah, kalaupun sekarang saya tidak pernah lupa. Ya. Karena memang saya sudah mengalaminya sendiri. Walaupun yang kelihatan awalnya itu misalkan kita nyesel lah, gitu lah. Kadang-kadang kita kan meminta sesuatu sama Allah tuh. Ya. Ya Allah, saya pengen jadi ini. Nah, ternyata enggak, Allah kabulkan itu. Kadang kan kita emosi sesaat. Oh, saya pengen kok. Berarti malah nggak dikasih. Berarti Allah nggak sayang. Enggak. Ada hikmah di balik itu semuanya sebenarnya. Berarti kalau Allah nggak kasih di situ, kita sudah dipersiapkan sesuatu yang terbaik menurut Allah. Udah gitu loh. Terbaik menurut Allah. Saya udah pengalaman kalau yang soal itu. Mohon maaf ya. Iya, karena gini, saya dulu pernah pengen jadi seorang polisi. Iya. Tahun berapa ya? 91 kalau nggak salah. Dan apakah sudah daftar, Pak? Sudah. Sudah, saya dulu pernah daftar seorang bintara polisi Polri. Gagalnya nggak main-main, gagal pantohir. Udah di ujung, Pak ya? Udah di ujung, gagalnya di pantohir. Marahkah kita? Pasti. Itu adalah impian yang sangat luar biasa kok. Bahkan mungkin kita tidak bisa menerima saat itu. Nggak bisa menerima saat itu. Hikmah itu bisa kita dapatkan dan bisa kita rasakan. Ternyata Allah memberikan yang terbaik. Lama setelah kita lewati panjang hikmah perjalanan hidup ini. Ya. Sekarang mungkin saya juga baru bisa mengatakan begini. Kalau dulu emosinya dulu, ya. Kan gitu loh. Bahkan mungkin kita marah langsung sama Allah juga. Mungkin ibadah aja juga kita nggak mau, kan gitu. Ini udah mau jadi aja nggak jadi. Ini pasti, nah kan gitu. Ya. Kayak apa rasanya yang namanya gagal pantohir, yang itu merupakan satu pekerjaan yang kita impikan. Setelah nanti pakai seragam polisi kan kerennya sangat luar biasa gitu. Tapi ternyata enggak. Sekarang baru saya bisa katakan, iya ya, Allah berikan yang terbaik. Kalau saat itu saya jadi bintara polisi, mungkin nggak begini. Mungkin saya tidak pernah memiliki kesempatan berhaji sampai 19 kali. Ya. Saya tidak pernah menjadi seorang pembimbing jamaah umroh. Kan gitu loh. Bukan saya katakan jadi seorang polisi itu tidak baik. Tidak pas untuk saya. Ya. Kan gitu. Itu bukan yang terbaik buat saya. Mungkin yang terbaik kan ada kan terbaik buat orang lain, belum tentu terbaik buat kita kan. Nah, kalau buat saya ternyata Allah lebih sayang kepada saya. Nanti kalau misalkan kamu jadi polisi saat itu, karena mungkin kamu itu memiliki kebutuhan yang sangat banyak dan luar biasa, sementara nanti dengan gajimu polisi nggak cukup, malah kamu nanti jadi polisi yang nggak baik. Udah jangan. Nah kan gitu. Akhirnya dikasih yang terbaik sama Allah ternyata kan gitu. Kalau jadi polisi bintara, kira-kira bisa buat kantor kayak gini nggak ya? Mesti banyak bersyukur Pak, ini yang terbaik. Iya. Ini Bapak kan sudah pernah jadi anggota DPR provinsi, DPR kabupaten, ketua partai, orang kaya di Metro kan. Ini rumahnya gede banget. Kalau katakan orang kaya jangan saya mengatakan kan kayak gitu. Kita waktu datang, wah rumahnya gede banget. Cuma sayang mobilnya bukan Suzuki ya. Ada loh, ada kok. Ada. Di garasi ada. Belum dilihat, nanti dilihat. Iya. Ada Suzuki-nya. Ya, udah banyak kesuksesan Pak. Tentunya ini kan nggak lepas dari keluarga, mungkin Pak, dukungan keluarga, dari istri, dari anak-anak. Gimana Pak yang menurut Bapak
apa arti keluarga dalam kehidupan Bapak? Ya kalau keluarga segala-galanya dong tentunya. Kan gitu. Perjuangannya buat iya, keluarga itu segala-galanya. Tapi ingat, jangan kita juga salah. Keluarga memang segala-galanya. Tetapi di dalam bahasa dan kata-kata keluarga segala-galanya itu, ketika kita juga salah memberikan pendidikan atau memberikan kasih sayang yang sebenarnya, itu juga bisa jadi bumerang buat kita. Keluarga memang segala-galanya, tapi jangan juga salah kita juga memberikan pendidikan terhadap keluarga. Seperti halnya anak segala-galanya buat orang tua. Tapi kadang-kadang kasih sayang yang orang tua berikan kepada anak yang kelewatan, yang salah, itu juga bisa menjadi bumerang. Ya. Bisa saja nanti anak tidak menjadi harapannya, justru malah anak menjadi sesuatu yang... Anak-anak udah pada besarnya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pada mandiri semua? Ya, anak-anak masih bersama-sama kita. Anak-anak kalaupun ada yang gede juga bekerjanya, saya didik juga ikut-ikut membimbing jamaah umroh. Untuk meneruskan ini Pak? Iya. Karena saya gini, punya apa ya, kalau mungkin beda dengan orang lain. Kalau saya, anak-anak itu dari kecil pokoknya yang paling penting saya berikan pendidikan agama. Oke. Itu kunci. Gitu. Mau jadi apapun nanti anak itu terserah Allah. Tapi yang paling penting adalah kita berikan pendidikan agama dulu. Ya. Mau Allah jadikan apa saja itu dah terserah Allah. Ya. Nah itu kan kaitannya dengan sebuah keyakinan. Kan beda kan, kadang orientasi orang tua kan beda. Tapi kalau saya sekarang sudah bisa begitu. Kalau dulu mungkin berbeda kan gitu. Ya. Kalau dulu mungkin berbeda. Bahkan apa ya? Saya sekarang sering memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang jadi apapun saja. Kawan-kawan yang kan ya banyak kita kawan-kawan yang jadi anggota DPR, yang jadi polisi, yang jadi pegawai, yang jadi pejabat dan sebagainya. Kalau bisa apapun yang sedang Allah jadikan kita dalam sandiwara ini, dalam peran-peran kita menjadi apa, memerankan dalam sandiwara kehidupan ini, berikan yang terbaik. Jadilah peran yang terbaik. Nah, gitu. Jadilah peran yang terbaik. Dan gini, misalkan mau bisnis apa saja ya, apa ibaratnya ya, bahasakan dulu kan itu sebenarnya kalau kita ngobrol, bahasakan akhiratnya dulu. Kalau kita sering membicarakan akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kita bicaranya dunia aja, akhiratnya belum ikut. Saya ini udah beberapa kali Pak ke tempat pengusaha besar lagi Bapak, dan sudah beberapa kali ikut jadi jemaah. Yang mimpin yang punya bisnis. Hari ini kan saya ikut jamaah Bapak hari ini. Oh gitu. Itu pernah juga di tempat Pak Haji Soni. Haji Soni, Bakso Soni. Oh, dia juga iya, punya iya, masjid di belakang Pak. Jadi kalau pas zuhur begini, ya sholat, kita jadi jemaah, dan Pak Haji Son Hajinya jadi imam. Hari ini saya menyaksikan Pak Haji Bambang yang jadi imam. Jadi penting tuh Pak ya, membalance kehidupan bisnis kita dengan iya dong, kehidupan religi ya. Iya dong. Kalau bisa kan kita juga apa? Itu kan juga bagian daripada dakwah. Betul. Gitu loh. Dakwah kan tidak semata-mata kita ceramah di panggung, ada pendengarnya dan sebagainya. Enggak. Ini kan juga bagian daripada dakwah. Orang yang akan melihat langsung pada kita, oh begini toh hidup itu, kan gitu. Ya. Nah, kan gitu. Oh begini toh hidup. Ini adik-adik calon pebisnis nih. Saya ini yang ketiga. Amin. Datang ke pengusaha besar dan di kompleks rumahnya ada masjid. Oh iya. Pak Haji Bambang, Pak Son Haji, dan saya pernah tempat Haji Kresno, sahabat Bapak juga. Iya. Di dalam pabriknya ada masjid juga. Jadi memang keberkahan itu datang dari situ mungkin. Nah itu kan gitu. Jadi jangan bicara dunia terus. Nah, kan gitu. Tapi akhirat juga penting. Ya. Karena itu nanti ending kita pulangnya juga akan ke akhirat kan gitu. Yang terakhir mungkin Pak, ini nggak kerasa udah hampir sejam kali ya. Iya. Yang terakhir, ya nggak kerasa kita ngobrol. Saya kerasa wah ini kayaknya udah sejaman nih. Masih ada nggak Pak mimpi Bapak atau cita-cita Bapak yang belum terwujud
sampai saat ini yang ingin Bapak nanti mungkin kalau nggak sempat Bapak titip buat anak-anak tuh. Apa yang kira-kira Bapak inginkan atau Bapak cita-citakan? Ada dong, pasti ada itu. Saya nggak muluk-muluk, yang penting hidup saya itu lebih banyak bermanfaat buat orang banyak. Saya mulai, kalaupun sekarang termotivasi begini, kalau hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri itu bukan orang hebat, itu orang biasa. Ya. Kalau orang hebat itu mulailah hidup berpikir buat orang lain. Nah itu barusan orang hebat. Sesuai dengan perintah Rasul, Pak. Iya. Kalau hari ini kita bisa hanya menyekolahkan anak kita bisa sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, itu biasa, namanya anak kita. Ya. Dan itu biasa-biasa saja. Tapi kalau misalkan kita sudah bisa menyekolahkan anak-anak orang lain, bisa kuliah, bisa itu akan lebih hebat. Ya. Kalau hari ini bisa kita hari ini baru bisa membeli mobil untuk diri kita sendiri, itu bukan orang hebat, itu biasa. Tapi cita-cita saya kepingin Allah percaya kepada saya dijadikan bagian daripada orang-orang yang bisa memberikan jalan kepada saudara-saudara kita yang ingin bisa beli mobil. Nah itu barusan hebat. Kalau saya bisa beli mobil untuk diri saya sendiri belum hebat. Tapi kalau saya bisa beli mobil terus nantinya banyak yang memanfaatkan dan sebagainya, walaupun tentunya kan itu juga ada target-target tertentu, tetapi kan termotivasi kan akhirnya gitu. Jangan pernah berpikir untuk diri kita sendiri, yang jelas itu aja. Kalau motivasi sekarang, jangan pernah berpikir hidup ini untuk diri kita sendiri. Karena kalau misalkan hidup ini hanya berpikir untuk diri kita sendiri, hari ini mah sudah biasa. Kan hari ini sudah biasa. Itulah mimpi saya. Oke. Nah, mimpi saya ke depan pokoknya saya akan gimana caranya saya akan bisa lebih banyak memberikan manfaat buat orang banyak. Nah, Bapak kan orang Jawa, Pak ya. Saya pernah baca itu filosofi orang Jawa itu urip iku urup. Nah, ya. Itu harus bermanfaat buat banyak orang. Tapi saya nggak pengen jadi orang kaya loh, Mas. Tapi sudah kaya, Pak. Enggak, bener. Saya kalau doa di Mekah, ini ya, tak sampaikan sama kawan-kawan lah ya. Mudah-mudahan juga jadi motivasi. Saya nggak pernah berdoa untuk minta jadi orang kaya. Tetapi saya kepingin bisa membayar zakat mal yang banyak. Masya Allah. Itu aja. Kalau saya tidak nggak kaya nggak bisa bayar zakat mal banyak, Pak. Itu kan urusan Allah. Saya pernah, bener aja. Saya selalu berdoa, ya Allah, saya kepingin bayar zakat mal 100 miliar per tahun. Masya Allah. Ada kawan saya mencolek dari belakang, dari Hijri Ismail tuh, Pak Haji, kalau misalkan zakat malnya aja 100 miliar, hartanya berapa? Saya ngomong, saya nggak minta harta kok. Saya nggak minta harta kok. Saya kepingin bayar zakat mal. Saya tidak minta harta. Kan gitu. Terus, apa Allah kabulkan? Itu bukan urusan saya. Ya. Itu kita berminta aja. Tugas manusia itu hanya meminta kepada Allah. Berdoa. Dan ketika kita meminta kepada Allah, jangan pernah berpikir bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Karena itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Gitu loh. Ya. Iya. Dan ketika kita meminta sesuatu, dengan pengalaman saya sering ke Mekah, sering ngasih mati ke orang dan jangan meminta kepada Allah itu sesuatu yang biasa. Mintalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan jangan pernah minta sesuatu yang biasa-biasa. Dan jangan minta sesuatu yang masuk akal. Kenapa? Kalau kita meminta sesuatu yang tidak masuk akal dan Allah kabulkan, maka akan semakin bertambah kekuatan kita untuk mengimani dan takwa kepada Allah. Nah itu. Minta sesuatu yang nggak masuk akal. Orang udah tahu, kalaupun misalkan mau beli mobil R3 kuat, tapi masih doa, ya Allah saya pengen beli R3. Jangan, mintanya lebih mahal daripada itu. Soalnya kalau misalkan minta R3 dan ukuran kita bisa beli, nggak heran-heran amat kok. Nggak heran-heran amat kan gitu loh. Ini Eci udah bawa mobil test drive, Pak. Suruh Bapak coba. Sekalian kita mau lihat mobil Bapak yang sudah. Boleh. Makasih banyak Pak Haji Bambang sudah memberikan banyak inspirasi, bercerita tentang sukses story. Kita doakan semoga usaha yang Bapak tekuni, usaha dunia akhirat. Amin. Travel wisata, Pak ya. Amin. Terus berkembang.
harapan kita kalau Bapak berkembang jangan lupa sama Suzuki. Insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih nih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat teman-teman yang ingin menerjuni dunia bisnis. Ini contoh nyata pengusaha dari Metro yang sudah sangat terkenal dan punya banyak kiprah di banyak tempat ya Pak. Alhamdulillah. Cuma bisnis, juga jadi ketua partai, jadi anggota DPR, tokoh masyarakat. Yang mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat kita semua. Sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.